Halo teman-teman, selamat datang di channel Rumah Omani. Kita mau buat simple pull-apart bread. Kali ini saya mau bagiin resep di mana kita akan bagi dua antara starter dan dough. Untuk starter kita akan gunakan 200 gram tepung terigu protein tinggi, 55 gram gula pasir, 150 gram air, dan 5 gram ragi. Ini untuk bahan starternya ya. Sekarang kita lanjut ke bahan untuk dough-nya. 175 gram tepung terigu protein tinggi, 45 gram mentega, 3 gram ragi, 30 gram susu bubuk, 1 kuning telur, 5 gram garam, dan 85 gram susu cair. Sekarang kita mau buat adonan starternya. Tepung terigu kita campur dengan gula, kemudian ragi kita aduk rata, kemudian kita masukkan air. Ini kita campur sampai semua tepungnya itu bercampur dengan air. Kemudian ini akan kita diamkan selama kurang lebih 45 menit sampai dengan 1 jam. Ini saya tadi udah diamkan selama 1 jam. Sekarang kita mau lihat, ini sudah berkembang adonannya, double in volume karena ada ragi tadi ya di situ. Kemudian ini juga bisa dilihat glutennya sudah terbentuk. Jadi starter ini tuh udah siap untuk kita campur dengan bahan-bahan yang lain. Sekarang kita mau buat dough-nya. Ini tepungnya yang tadi 175 gram. Kita campurkan dengan susu bubuk. Kemudian ragi. Ini kita campur dulu sebentar. Kemudian kita akan membuat seperti lubang di tengahnya, dimana kita mau masukin kuning telur dan susu cair. Ini kuning telurnya. Kemudian susu cair kita langsung taruh di tengah-tengah. Kemudian kita campurkan. Setelah tercampur,
Baru sekarang kita mau masukin adonan starter yang tadi yang sudah kita buat. Langsung dicampur. Dan ini akan kita knead sebentar, adon sebentar. Teman-teman boleh mengadonnya di papan seperti saya, atau kalau mau ngadon di mangkok yang agak besar juga boleh. Karena adonan ini lebih lengket daripada adonan roti yang biasa kita buat. Kemudian kita campur dengan mentega sambil diadon, dan juga kita masukin garamnya. Cara mengadonnya bebas, boleh dibanting ataupun diadon di atas papan. Yang penting adalah adonannya itu agak ditarik-tarik atau stretching. Jadi ikatan glutennya itu akan terbentuk. Ini kalau lengket, teman-teman boleh pakai minyak ya. Jadi di papan teman-teman boleh kasih minyak, di tangan kita juga teman-teman kasih minyak supaya adonannya itu tidak terlalu lengket. Jadi akan lebih enak untuk mengadon. Dan di sini scraper juga penting banget ya. Itu bantu kita untuk scrap adonan yang nempel di papan. Kita mau lihat di sini namanya window pane. Jadi kita coba stretching adonannya setipis mungkin sampai cahaya bisa tembus. Kalau sudah window pane gini berarti adonannya, glutennya sudah baik, dan rotinya juga nanti akan lebih lembut. Ini adonannya mau saya istirahatkan sebentar. Kita boleh pakai tempat yang tadi buat starternya. Ini sebentar aja, hanya untuk supaya adonannya istirahat sedikit, 5-10 menit. Karena adonan ini bisa langsung kita bagi-bagi. Jadi proofingnya nanti sekali aja. Ini kita resting aja adonannya. Di sini adonannya saya kasih minyak juga supaya adonannya tidak kering.
Sekarang saya mau siapin loyangnya dulu. Di sini saya mau pakai loyang yang biasa saya bikin cake. Kita olesi dengan minyak. Kemudian adonannya ini mau saya bagi menjadi 20 piece. Kemudian ini mau saya bulat-bulatkan, tujuannya supaya nanti saat dia proses proofing itu dia akan naik dengan lebih baik ya, lebih sempurna. Sekarang masing-masing piece-nya ini mau saya gilas, kemudian saya lipat dan saya taruh ke dalam loyang. Ini beri jarak sedikit karena nanti dia adonannya akan naik. Oke, ini loyang yang ini sudah penuh ya, dan adonan saya masih ada sisa. Yang ini mau saya tutup dulu. Kemudian adonan sisanya mau saya taruh di loyang yang kecil. Oke, ini kita mau proofing. Kita tutup dan biarkan kira-kira kurang lebih 45 menit. Ini adonan rotinya sudah mengembang. Ini udah waktunya untuk kita panggang kan. Kira-kira naik sudah double in size ya. Yang ini juga sudah naik, sudah double in size, sudah dempet-dempetan. Ini sudah bisa kita masukkan ke dalam oven. Di sini saya pakai oven listrik. Jadi saya panaskan dulu selama kurang lebih 15 menit. Ini saya pakai api atas dan bawah dengan suhu sekitar 180 derajat Celcius. Ini panggang selama kurang lebih 18 sampai 20 menit. Ini rotinya sudah matang. Ini panggang sekitar 20 menit ya. Ini loyangnya saya banting dulu untuk merilis bagian dari udara panas. Kemudian atasnya saya olesi dengan susu cair. Ini rotinya sudah matang. Yang ini kita mau coba satu. Ini makanya namanya pull apart. Jadi tinggal ditarik aja bagian-bagiannya. Ini rotinya empuk banget. Sekarang kita mau cobain rotinya pakai Nutella. Ini enak banget. Enak banget. Teman-teman mesti nyobain, roti ini manisnya pas banget. Jadi not overly sweet. Terus ditambah dengan Nutella,
Cocok banget, pas banget. Sekarang kita lihat roti satu lagi yang di loyang lebih besar. Ini dia rotinya, kita keluarin. Ini karena rotinya itu lebih padat, lebih loyangnya lebih besar. Jadi waktu panggangnya lebih lama daripada yang kecil tadi. Ini saya panggang sekitar 30 sampai 35 menit. Jadi teman-teman boleh sesuaikan dengan oven masing-masing. Ini atasnya sama, saya olesi dengan susu cair supaya dia nggak kering atasnya, jadi tetap moist. Teman-teman boleh ganti dengan butter, tapi kalau nggak mau terlalu berminyak, teman-teman boleh pakai susu cair. Ini dia rotinya, pull apart bread, jadi teman-teman bisa langsung tarik, terus bisa langsung dimakan rotinya. Teman-teman mesti nyobain. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh komen di bawah. Jangan lupa yang belum subscribe, nyalakan loncengnya, jadi teman-teman boleh dapat update tentang video-video terbaru dari Rumah Oma Ani. Video berikutnya kita akan share resep roti, tapi dengan cara pembuatan yang berbeda. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.